Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Wall. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ikuti selengkapnya. Film berlatar tahun 2007 di mana Presiden George W. Bush baru saja menyatakan bahwa perang antara Irak dan Amerika Serikat telah berakhir. Meskipun perang sudah berakhir, dua tentara Amerika yang bernama Sersan Matthew dan Sersan Alan Isaac dikirim ke sebuah daerah konstruksi pipa di Irak. Mereka ditugaskan untuk mengawasi seorang musuh terkenal yang telah membunuh banyak tentara Amerika selama perang. Keduanya bersembunyi di balik bebatuan dan mencoba menemukan lokasi musuh di bawah matahari gurun yang terik. Mereka telah menghabiskan lebih dari 20 jam untuk mencari musuh yang merupakan seorang penembak jitu. Setelah menunggu dengan waktu yang lama, Matthew mulai kehabisan kesabaran dan menyatakan bahwa di sana tidak ada tentara Irak. Dari kejauhan terlihat mayat para pekerja yang berserakan dan ia menyimpulkan bahwa tempat tersebut pasti telah diserang oleh sekelompok tentara Irak yang mundur setelah menyelesaikan perang. Isaac mencoba untuk menenangkan Matthew yang tampak emosi. Dia kemudian muncul dengan teori bahwa karena semua pekerja terbunuh dengan tembakan headshot, seorang penembak jitu profesional pasti ada di belakang ini semua. Dia juga menyampaikan bahwa mereka mungkin melawan seorang penembak jitu profesional Irak bernama Juba. Akan tetapi Matthew menolak pendapatnya dan menyatakan bahwa tidak ada penembak jitu yang mampu membunuh semua pekerja dalam waktu kurang dari 30 detik. Pada adegan berikutnya, setelah menunggu beberapa jam, kesabaran Matthew benar-benar habis dan dia memutuskan untuk memeriksa lokasi sendirian. Dia meminta Isaac untuk melindunginya dari belakang dan ia pun mulai berjalan menuju lokasi konstruksi. Segera Matthew mendekati lokasi dan menemukan mayat para tentara dan pekerja. Dia mengambil radio dari salah satu tentara yang mati dan terus bergerak maju. Di sisi lain, Isaac menghadapi kesulitan untuk mengawasinya karena jarak pandang mulai mengabur. Dia segera memberitahukannya kepada Matthew, tetapi Matthew tidak menghiraukannya. Selanjutnya Matthew memeriksa mayat yang tergeletak dan ia terkejut melihat mereka semua mati dengan tembakan headshot yang sempurna. Dia mulai khawatir tentang kemungkinan penembak jitu itu di dekatnya dan mulai memberitahu Isaac tentang hal itu. Isaac menyarankan agar Matthew segera keluar dari tempat itu secepat mungkin. Meskipun Isaac mengatakan demikian, Matthew malah berdiri di tengah-tengah lokasi konstruksi dan mencoba mencari tahu kemungkinan arah tembakan datang. Isaac berteriak melalui radio dan meminta Matthew untuk mundur. Akan tetapi sekarang sudah terlambat. Si penembak jitu itu melihat Matthew dan menembaknya di perut. Setelah tembakan itu, Isaac bergegas untuk menyelamatkan Matthew dengan berlari secara zigzag untuk menghindari peluru. Tetapi sebelum dia berhasil membawa Matthew ke tempat yang aman, dia sendiri mendapat tembakan di kakinya yang membuatnya kesulitan berjalan. Dia kemudian langsung meninggalkan Matthew dan berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke belakang sebuah dinding. Sementara itu, Matthew menyarankan Isaac untuk menghubungi pangkalan dan memanggil tim cadangan dan penyelamat. Di sisi lain, Isaac memperhatikan luka peluru di kaki kanannya dan mencoba mengikatkan sabuk di sekelilingnya untuk menghentikan darah yang mengalir keluar. Segera setelah itu, dia mengambil tas radionya dan mencoba menghubungi pangkalan, tetapi radio tidak bereaksi sedikit pun. Ternyata radio mereka telah terkena peluru dan semua antenanya rusak yang membuat mereka tidak bisa memanggil bantuan. Pada saat yang sama, Matthew meminta Isaac untuk mencari arah tembakan si penembak jitu sehingga dia dapat membidiknya. Isaac mencoba untuk menghentikan dan memperingatkan Matthew karena jika dia bergerak, si penembak jitu pasti akan menembaknya lagi. Di samping itu, Matthew juga gagal untuk menjangkau senapannya dan pingsan karena terlalu banyak kehilangan darah. Isaac menyadari bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan saat ini sehingga dia memutuskan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya dan kemudian membalut lukanya. Setelah itu, Isaac juga pingsan. Pada adegan berikutnya, Isaac mulai tersadar kembali dan mendengar suara yang keluar dari earphone radionya. Sepertinya seorang petugas dari pangkalan mencoba untuk menghubunginya. Hal ini membuat Isaac senang dan dia segera meminta bantuan tim cadangan dan pasokan medis. Saat dia tengah berbicara, dia menjadi curiga ketika petugas pangkalan memintanya menyebutkan posisinya untuk mengantarkan pasokan medis. Bahkan petugas yang lain meminta Isaac untuk berdiri dan menembak ke udara sehingga mereka bisa mendapatkan lokasi yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Isaac menjawab bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan protokol keamanan. Isaac juga mengamati gaya bicara petugas itu dan menyadari bahwa dia bukanlah pasukan tentara Amerika, tetapi penembak jitu musuh yang memiliki akses ke frekuensi radio pangkalan militer Amerika. Meskipun penyamaran si penembak jitu itu terbongkar, dia masih meminta Isaac untuk terus berbicara karena dia ingin tahu tentang Isaac lebih jauh. Pada awalnya, Isaac menolak permintaan itu, tetapi ketika penembak jitu itu mengancam akan menembak Matthew, Isaac setuju.
Dia menjawab beberapa pertanyaan dari si penembak jitu dan ia pun mulai menggambar peta lokasi daerah tersebut di tanah. Ia mencoba menghitung kemungkinan posisi si penembak jitu. Setelah beberapa waktu, penembak jitu memberitahu Ishak bahwa dia hanyalah warga Irak biasa yang sedang mencoba untuk menyelamatkan negaranya. Penembak jitu itu pun kemudian bertanya kepada Ishak tentang keluarganya, tetapi Ishak menolak untuk menjawab. Ishak menolak karena pertanyaan itu terlalu pribadi. Ishak juga mengejek penembak jitu itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia membunuh orang-orang yang sebenarnya mencoba untuk membangun negaranya. Mendengar hal itu, si penembak jitu hanya tertawa dan menjawab bahwa itu semua bukan untuk negaranya tetapi untuk Amerika. Ketika Ishak tidak mengungkapkan tentang siapa dirinya, si penembak jitu kembali mengancam akan menembak Matthew. Bagaimanapun juga, Ishak mencoba menepis semua ancaman si penembak jitu. Di samping itu, si penembak jitu mengungkapkan bahwa dia tahu tentang kematian Dean, salah satu sahabat Ishak yang membuatnya kaget. Ishak bertanya-tanya bagaimana si penembak jitu mendapatkan informasi tentang sahabatnya itu. Setelah beberapa saat, dia mencoba untuk minum air dari botolnya, tetapi ternyata botol itu telah pecah karena tembakan si penembak jitu. Penembak jitu itu ternyata juga mengetahui situasi Ishak ketika dia sengaja menembak botol air, antena radio, dan lututnya. Dia mengatakan bahwa dia melakukan itu semua untuk membuat Ishak tidak bisa melarikan diri dari tempat itu. Lebih lanjut, penembak jitu itu memberitahu Ishak bahwa dia akan mati sebelum pagi karena kehilangan banyak darah dari lututnya. Dalam adegan berikutnya, Ishak mencoba mencari tahu senjata apa yang digunakan oleh si penembak jitu. Dia juga menyebut si penembak jitu sebagai teroris, tetapi ia hanya tertawa dan mengingatkan Ishak bahwa saat ini dia berada di Irak dan telah membunuh orang-orang dengan senjata. Setelah melihat-lihat melalui teropongnya, Ishak akhirnya menemukan posisi si penembak jitu di mana ia tengah bersembunyi di tumpukan sampah. Dengan menganalisis kondisi yang ada, Ishak yakin bahwa si penembak jitu adalah seorang profesional dan juga menyatakan bahwa dia adalah Juba. Akan tetapi si penembak jitu menyangkal bahwa dirinya adalah Juba. Ia mengaku bahwa ia hanya seorang pria Irak biasa. Ishak juga mengatakan bahwa si penembak jitu mungkin juga seorang perwira tentara Amerika yang kemudian berkhianat. Si penembak jitu kembali menolak ucapan Ishak tersebut dan memberitahunya bahwa dia baru saja membunuh orang yang telah menyerangnya lebih dulu. Tak lama, Ishak kemudian jatuh ke tanah karena dehidrasi dan kelelahan. Kemudian si penembak jitu memberitahu Ishak bahwa setelah dia mati, dia akan menguliti wajahnya dan menjepit lidahnya ke dadanya. Beberapa saat kemudian, Ishak berencana untuk mengelabui penembak jitu dengan meletakkan helm dan jaketnya di atas sebuah tongkat kayu. Sayangnya helm yang ia gunakan jatuh dan si penembak jitu tahu bahwa Ishak mulai berusaha mengelabuinya. Tanpa ada pilihan lain, Ishak berusaha menuju jasad para tentara yang telah meninggal di dekatnya untuk mencari sesuatu yang mungkin dapat berguna. Tetapi pada saat dia kembali, dia mendapati teropong pada senjatanya telah rusak dan tidak dapat lagi melihat posisi si penembak jitu. Sementara itu, Ishak mendengar gangguan pada sinyal radionya dan menyadari bahwa Matthew sebenarnya masih hidup. Dia berteriak pada Matthew dan memberitahunya lokasi si penembak jitu. Matthew mengeluarkan sebuah benda mengkilap dari sakunya dan melihat si penembak itu ternyata berada di tumpukan sampah. Ishak mencoba mengalihkan perhatian si penembak jitu dan Matthew perlahan berusaha meraih senjatanya. Pada saat yang sama, penembak jitu mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah seorang guru di Baghdad, tetapi setelah murid-muridnya terbunuh dalam sebuah serangan dari Amerika, dia memutuskan untuk membalas dendam atas kematian mereka. Sementara itu, si penembak jitu bertanya kepada Ishak tentang apa dia masih membawa teropong yang rusak. Ketika Ishak tidak menjawab pertanyaannya, si penembak jitu mengancam untuk menembak Matthew. Ia tidak menyadari bahwa Matthew masih hidup. Ishak kemudian mengatakan bahwa dia membawa teropong itu untuk mengenang temannya Dean. Dia juga mengatakan bahwa karena kesalahannya Dean terbunuh. Sementara itu, Matthew berhasil meraih senapannya dan membidik ke arah tumpukan sampah. Dia menembakinya secara membabi buta. Tetapi ketika dia akan mengisi ulang amunisi senjatanya, si penembak jitu kembali menembaknya dan mengenai tepat di bahunya. Ishak kemudian meminta Matthew untuk segera merangkak ke arahnya. Namun sayang, sebelum Matthew dapat mencapai Ishak, dia ditembak tepat di belakang kepala dan membuatnya terbunuh. Melihat hal itu, seketika Ishak akan menyerah dan ia ingin kembali ke rumah. Si penembak jitu memberitahu Ishak bahwa jika itu yang benar-benar dia inginkan, dia tidak akan menembaknya. Setelah beberapa saat, si penembak jitu bertanya lagi tentang mengapa dia masih di sana meskipun perang sudah berakhir. Ishak berusaha tenang dan menjawab bahwa dia ada di sana karena dialah orang yang telah membunuh Dean. Ishak kemudian mengaku bahwa dia tidak sengaja menembak Dean saat dia berusaha menembak si penembak jitu. Dia juga menyebutkan bahwa dia telah berbohong pada semua orang tentang Dean terbunuh oleh penembak jitu dari pihak musuh. Saat dia berbicara dengan si penembak jitu, dia mendengar suara yang keluar dari pemancar radio. Dia segera merangkak ke radio dan mencoba menghubungi pangkalan. Namun sialnya, radionya rusak parah sehingga dia hanya bisa mendengar percakapan yang sedang berlangsung dan tidak bisa meminta bantuan. Secara tiba-tiba dia mendengar si penembak jitu menggunakan namanya untuk meminta bantuan dari pangkalan.
Ishak menyadari bahwa si penembak jitu telah menghubungi pangkalan dan meminta bantuan tambahan. Dia mencoba untuk terus menghubungi pangkalan tetapi usahanya selalu gagal. Pada adegan berikutnya, Ishak terbangun dengan burung gagak yang tengah menggerogoti luka di kakinya. Kemudian dia berhasil mengambil senapan sniper milik Matthew dan membidik si penembak jitu yang bersembunyi di tumpukan sampah. Saat itu dia melihat helikopter mendekat. Untuk memberitahu lokasinya, dia mendorong dinding di depannya. Si penembak jitu berusaha untuk melihat Ishak, tetapi karena debu dari dinding yang jatuh, dia tidak dapat menemukannya. Setelah mendapatkan lokasi si penembak jitu, Ishak menembakinya, tetapi ia tidak dapat memastikan apakah tembakannya mengenai target atau tidak. Untuk mengetahui, dia berdiri dari posisinya, tetapi yang mengejutkan dia tidak ditembak balik oleh si penembak jitu. Dia berpikir bahwa tembakannya akurat dan si penembak jitu pasti tengah terluka atau mati. Segera setelah helikopter mendarat di belakangnya dan tentara membawanya dengan tandu, Ishak mencoba memberitahu mereka tentang si penembak jitu yang bersembunyi, tapi ia tidak dapat berkomunikasi dengan benar. Setelah helikopter lepas landas, si penembak jitu tiba-tiba mulai menembak para tentara satu persatu pas sesaat setelah Ishak mencoba memperingatkan para tentara tentang si penembak jitu. Pilot helikopter tertembak dan helikopter pun jatuh menabrak tanah dan langsung membunuh semua orang di dalamnya. Di adegan terakhir, si penembak jitu kembali memanggil bantuan dari pangkalan tentara Amerika dan meminta tim penyelamat lain untuk segera datang. Si penembak jitu benar-benar menjadi mimpi buruk bagi tentara Amerika. Segitu aja alur cerita The Wall. Terima kasih sudah menonton dan dadah!